Misteri Dewi Bunga Mayat. Bagian 4. Aku punya senjata rahasia bernama pisau daun sirih. Dengan senjata itu, kau bisa menyingkirkan si pengganggu. Asal kau mau, dan benar-benar mengikuti petunjukku. Baik, kuberikan kau kesempatan sekali lagi. Jika tidak berhasil, jangan harap kau bisa lolos dari kematian. Suntini turunkan tangannya yang memegang golok. Ki Dukun merasa lega. Sepasang mata orang tua itu tiba-tiba tampak berkilat seperti memancarkan sesuatu. Pandangannya menembus ke mata Suntini. Ada satu syarat yang harus kau penuhi terlebih dulu, dan ayo, kata Ki Dukun perlahan. Jangan takut, kalau berhasil, pasti akan kuberi hadiah uang. Tidak, bukan uang, kuinginkan dirimu. Dari mata Ki Dukun menyambar kembali kilatan cahaya aneh itu. Seperti orang terkena sihir, Suntini hanya diam saja ketika si orang tua mulai membuka pakaiannya. Di lain saat, perempuan muda ini sudah berada dalam keadaan polos, dan mengikuti saja ketika Ki Dukun membimbingnya ke dalam kamar. Matahari baru saja tenggelam, ketika Wiro masuk ke dalam kedai. Aki Sukri, si pemilik kedai, segera mendatanginya dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi, Wiro cepat memegang bahu Aki Sukri, menekannya sedikit, hingga pemilik kedai itu mengerenyit kesakitan. Aku tahu kau tidak suka melihat kedatanganku. Tapi, jangan banyak bicara. Ini uang. Terima, berkata Wiro, lalu masukkan 2 keping uang ke dalam saku si pemilik kedai. Mau tak mau, Aki Sukri menerima saja uang itu, lalu bertanya, kau tidak ingin memesan makanan atau minuman? Tidak, aku akan menunggu seorang sahabat. Nanti saja kalau dia sudah datang, jawab Wiro. Sahabat yang kau maksudkan itu, apakah dia darah tempo hari? Yang katamu bergelar Dewi Bunga Mayat, tanya Aki Sukri dengan wajah berubah. Siapa dia? Kau tak usah tahu. Lihat saja nanti siapa yang datang. Abis berkata begitu, Wiro lalu duduk di sudut kedai yang agaknya kegelapan. Malam terasa merayap sangat perlahan. Sampai menjelang tengah malam, Wiro masih duduk di tempatnya dalam keadaan terkantuk-kantuk. Dan orang yang ditunggunya masih belum muncul. Aki Sukri mendatangi sang pendekar, lalu berkata, maafkan, aku bukan mengusir. Tapi, kedai ini sudah mau kututup, anak muda. Orang yang kutunggu masih belum datang. Tunggu sebentar lagi, Aki. Aki Sukri keruk saku bajunya, dan keluarkan 2 keping uang yang tadi diberikan Wiro, lalu letakkan di atas meja. Ini uangmu, ambil kembali, dan pergi dari sini. Pendekar 212 tersenyum. Dengan tangan kirinya, didorongnya pemilik kedai itu seraya berkata, orang yang ku nanti sudah datang. Kau tak usah menceloteh lagi, Aki. Siapkan 2 kopi hangat. Aki Sukri berpaling ke arah pintu. Saat itu, dilihatnya seorang dara berwajah cantik berpakaian putih melangkah masuk, melangkah menuju sudut di mana Wiro menunggu sambil berdiri. Pemilik kedai ini mengenali dan ingat betul, dara ini adalah dara yang tempo hari datang ke kedainya, yang menurut si anak muda bergelar Dewi Bunga Mayat. Betul dia rupanya yang datang. Penuh rasa takut, Aki Sukri menyiapkan 2 cangkir kopi. Kau pasti sudah kesal karena lama menunggu, kata Bunga, lalu duduk dekat-dekat di samping Wiro. Pendekar 212 pegang tangan Bunga, dan menjawab, 100 tahun pun aku bersedia menunggumu. Aku tahu kau pasti akan datang, Bunga. Aku sudah memesan kopi panas untuk kita berdua. Aku tidak pengopi. Tapi tak apa, malam ini malam istimewa bagi kita berdua. Aku akan minum kopi hangat bersamamu. Setuju, malam ini malam istimewa bagi kita berdua. Kau mau aku memesan makanan? Tidak usah, kopi saja sudah cukup. Apakah kau baik-baik saja selama beberapa hari ini? Tanya Wiro. Ya, kau sendiri bagaimana? Balik bertanya Bunga. Aku selalu ingat-ingat dirimu. Susah kalau sudah jatuh cinta begini. Wiro lantas tertawa, sedang wajah Bunga tampak kemerahan. Wiro angkat tangan kanan si gadis yang dipegangnya, lalu diciumnya berulang kali. Saat itu terdengar suara orang berdehem. Aki Sukri datang membawa 2 cangkir kopi. Wiro tersipu malu, Bunga tundukkan kepala. 2 cangkir kopi diletakkan di atas meja. Bunga, aku punya satu rencana besar. Rencana besar apa, Wiro?
Rencana ini ada kaitannya dengan hubungan kita. Katakan maksudmu. Aku akan menemui orang tuamu. Untuk keperluan apa? Tanya Bunga heran. Aku hendak melamarmu, jawab pendekar 212 tanpa tedeng aling-aling. Tentu saja Bunga jadi terkejut. Dia seperti hendak tertawa gelak-gelak, namun akhirnya gadis jelita ini tundukkan kepala. Aku sekarang baru sadar, kalau kau memang bersungguh-sungguh, ucap Bunga perlahan. Astaga, apa kau kira selama ini aku mempermainkanmu? Katakan, kapan aku bisa ketemu kedua orang tuamu? Besok. Rumahmu pun aku belum tahu. Bagaimana ini? Wiro memandang lekat-lekat ke wajah jelita itu. Ibuku sudah lama meninggal, Wiro. Maafkan aku, kata Wiro, lalu garuk-garuk kepala. Tapi, ayahmu masih ada, kan? Bunga mengangguk. Kalau begitu, aku akan menemuinya. Bolehkah? Bunga menatap paras pemuda itu sesaat, lalu mengangguk perlahan. Wiro kembali meremas, dan menciumi tangan kanan Bunga. Hatinya berbunga-bunga, dadanya seperti mau meledak karena kegirangan. Sekarang katakan di mana rumahmu, bisik pendekar 212. Kapan kau mau datang, Wiro? Makin lekas, makin baik. Besok, datanglah ke Sleman. Cari rumah Raden Menak Tunggoro. Itu ayahku, Raden Menak Tunggoro. Nama hebat, ayahmu pasti seorang yang hebat, kata Wiro pula. Lalu, namamu sendiri siapa? Kalau aku ketemu ayahmu, aku harus bilang mau bertemu siapa? Sangdara tersenyum. Namaku Suci, bisiknya ke telinga Wiro. Suci, nama bagus, nama indah sekali, ujar Wiro. Lalu, diciumnya kembali jari-jari tangan Sangdara. Sebaiknya kita teguk kopi ini. Jangan sampai dingin. Suci ulurkan tangan memegang cangkir. Wiro melakukan hal yang sama. Sesaat sebelum sepasang muda-mudi yang dilanda cinta ini mendekatkan cangkir ke bibir masing-masing dan meneguk kopi hangat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu di atap kedai. Aku mendengar suara sesuatu berdesing berputar-putar di atas atap, ujar pendekar 212, sambil turunkan cangkir dan meletakkannya di atas meja, sementara Bunga masih memegangi cangkir kopinya di depan dada. Aku juga mendengar, menjawab Bunga. Wajahnya jelas tampak berubah. Aku mencium bau seperti kemenyan terbakar, bisik Wiro lagi. Aku juga mencium bau itu, bisik Bunga. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara mendesing itu terdengar tambah nyaring, lalu sebuah benda menerobos atap kedai yang terbuat dari rumbia. Benda ini langsung melesat ke arah kepala Bunga yang duduk di samping Wiro. Bunga melompat berdiri. Cangkir di tangan kanannya terlepas. Kopi hangat menyirami dada, perut, dan bagian bawah kebaya putihnya. Melihat bahaya besar mengancam Bunga, pendekar 212 cepat dorong gadis itu ke samping, lalu tangan kanannya dihantamkan ke atas benda yang menukik melesat dari atas atap. Sinar putih berkelebat menyilaukan. Kedai itu seperti diamuk gempa, dan hawa panas laksana membakar. Tidak tanggung-tanggung, Wiro telah lepaskan pukulan sinar matahari demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Atap kedai jebol dan terbakar karena hantaman sinar matahari. Benda yang tadi melesat terpental ke samping dan jatuh tergeletak di atas meja. Meskipun sanggup dibuat mental, tapi ternyata benda itu tidak patah atau hancur, apalagi leleh dihantam pukulan sinar matahari. Wiro dan Bunga memandang membelalak pada benda di atas meja itu. Benda ini adalah sebuah pisau aneh, badan dan matanya berbentuk daun sirih. Kelihatannya terbuat dari tembaga merah yang seluruh badannya penuh ukiran tulisan-tulisan aneh. Pada gagangnya yang juga terbuat dari tembaga terikat sehelai kain putih. Di dalam kain putih ini terdapat beberapa keping kemenyan. Inilah pisau daun sirih kiriman Ki Dukun Sambarekso. Kedua muda-mudi itu baru sadar ketika mereka mendengar pekik jerit Aki Sukri yang kalang kabut mendapatkan kedainya terbakar. Bunga, Wiro pegang lengan gadis itu, cepat keluar dari tempat ini. Lalu, dipagutnya pinggang Sangdara. Sebelum lari keluar kedai, Bunga masih sempat menyambar pisau daun sirih di atas meja. Di satu tempat di halaman belakang kedai, keduanya berhenti berlari, dan memandang ke arah kedai Aki Sukri yang terbakar akibat hantaman pukulan sinar matahari. Kasihan pemilik kedai itu, aku harus mengganti kerugiannya.
Karena tak ada jawaban dari Bunga, Wiro berpaling. Saat itu, dilihatnya si gadis berdiri tidak bergerak. Kedua matanya terpejam. Pisau daun sirih yang dipegangnya di tangan kanan diangkat ke depan mulutnya, lalu Bunga meniup 3 kali. Apa yang tengah kau lakukan, Bunga? Tanya Wiro. Bunga mengangkat pisau daun sirih tinggi-tinggi di atas kepalanya. Lalu, terdengar dia membentak, pergi. Kembali ke asalmu, minum darah asal leluhurmu. Abis membentak begitu, Bunga lemparkan pisau daun sirih ke udara. Senjata itu melesat dan lenyap dalam kegelapan malam. Wiro, kita berpisah di sini, terdengar Bunga berucap. Aku, besok kau akan datang ke rumahku, bukan? Ya, tapi malam ini, aku harus pergi, Wiro, kata Bunga pula, lalu memeluk pendekar 212. Keduanya saling berangkulan seperti tidak mau dipisahkan lagi. Peluk rangkul dan kecupan saling bergantian, sementara di sebelah sana, Aki Sukri masih kalang kabut, berusaha memadamkan api yang membakar kedainya. Ki Dukun Sambarekso tersentak dari samadinya. Telinganya menangkap suara mendesing di kejauhan. Makin keras, tanda tambah dekat. Sesaat dia mengenali suara desingan itu, pucatlah wajah sang dukun, dia melompat sambil berseru keras. Pergi, bukan di sini sasaranmu, bukan di sini asalmu, bukan di sini leluhurmu, pergi. Suara berdesing semakin keras. Lalu, terdengar suara jebolnya atap bangunan, disusul melesatnya sebuah benda. Benda ini langsung mengarah Ki Dukun. Si orang tua menjerit keras untuk kedua kalinya. Pergi, teriaknya. Bukan di sini asalmu, bukan di sini sasaranmu, bukan. Pisau daun sirih menancap di tenggorokan Ki Dukun Sambarekso. Tubuhnya langsung roboh terjengkang. Kedua kakinya kelojotan beberapa kali. Lalu, diam tak berkutik lagi. Orang tua tukang santet ini menemui ajal dengan mata mendelik. Darah mengucur dari tenggorokannya yang ditembus senjata rahasia miliknya sendiri. Anehnya, darah ini tidak berwarna merah, tetapi hitam pekat. Jilid 8. Sore itu, dengan pakaian sangat bersih dan rapi, pendekar 212 Wiro Sableng berangkat ke Sleman. Tidak sulit baginya mencari rumah kediaman Raden Menak Tunggoro. Seorang pelayan muda menemuinya dan menanyakan maksud kedatangannya. Namaku Wiro Sableng. Aku datang dari jauh, guna menemui Raden Menak Tunggoro. Apakah beliau ada di rumah? Majikan saya memang ada di rumah. Bisakah saya menanyakan maksud kedatangan Raden? Tanya si pelayan pula. Aku datang untuk melamar anaknya, jawab Wiro polos. Terkejutlah si pelayan. Melamar anaknya, dia mengulang. Betul, melamar anaknya. Pemuda ini pasti gendeng. Dan Ayu Suntini baru kemarin ditinggal mati suaminya. Kini dia datang melamar, berkata si pelayan dalam hatinya. Tapi, dia meminta agar sang tamu menunggu. Dia akan menemui Raden Menak Tunggoro untuk memberitahu kedatangannya. Raden Menak Tunggoro yang saat itu masih berada dalam suasana berkabung dan sangat letih, tentu saja sangat terkejut mendengar penjelasan sang pelayannya. Orang gila dari mana yang kesasar ke rumah ini, katanya jengkel. Tapi, dia keluar juga dari kamarnya menuju ruang depan. Pendekar 212 Wiro Sableng menjura memberi hormat. Apakah saya berhadapan dengan Raden Menak Tunggoro? Wiro menyapa dengan sopan. Betul. Siapa engkau, anak muda? Pelayan mengatakan bahwa engkau datang hendak melamar anakku. Wiro tersenyum, dan garuk-garuk kepalanya. Memang betul begitu. Harap maafkan kalau saya berlaku lancang. Sebelumnya, saya sudah bicara dengan putri Bapak. Dia menyetujui agar saya datang kemari menemui Bapak untuk menyampaikan lamaran. Raden Menak Tunggoro menatap pemuda di hadapannya lama-lama, lalu berkata, putriku Suntini maksudmu? Wiro menggeleng. Bukan yang bernama Suntini. Tapi, Bunga, kata Wiro pula. Bunga, tak ada anak gadisku yang bernama seperti itu. Wiro tepuk keningnya. Maksud saya Suci, katanya cepat. Berubahlah paras Menak Tunggoro. Suci, desisnya mengulang. Kedua matanya kini memandangi Wiro dari kepala sampai ke kaki. Kau tidak keliru, anak muda. Maksud Bapak, tidak ada gadis yang bernama Suci di sini. Anak muda, masuklah. Menak Tunggoro memegang bahu Wiro,
mengajaknya masuk ke dalam, dan mempersilakannya duduk di ruangan tamu. Wiro memandang berkeliling, lalu berpaling pada Menak Tunggoro. Bapak belum menjawab pertanyaan saya tadi. Betul tak ada. Kapan kau bertemu dengan Suci? Katamu kau sebelumnya sudah bicara dengan dia. Menak Tunggoro memotong ucapan Wiro. Malam tadi, di kedai Aki Sukri. Apakah dia tidak menceritakan pada Bapak bagaimana dirinya hampir saja jadi korban senjata rahasia? Tunggu dulu, anak muda. Coba kau katakan sekali lagi. Kau bertemu dengan Suci malam tadi di kedai Aki Sukri. Betul begitu? Betul, jawab Wiro. Dia mulai tidak mengerti ucapan-ucapan dan pertanyaan orang di hadapannya ini. Apakah sebelumnya, kau juga pernah bertemu dengan Suci? Beberapa kali. Dia gadis hebat. Kepandaiannya luar biasa. Dia sanggup membunuh lawan, hanya dengan setangkai bunga kenanga. Itu yang membuat saya kagum. Tidak heran kalau orang-orang menyebutnya dengan gelaran Dewi Bunga Mayat. Hah, Menak Tunggoro terlompat dari kursinya. Suci, desis orang tua ini. Bagaimana mungkin? Apa yang bagaimana mungkin, Bapak? Tanya Wiro pula. Tidak mungkin, anak muda. Tidak mungkin kau telah bertemu dengan anakku Suci. Tidak mungkin dia yang dijuluki Dewi Bunga Mayat itu. Saya tidak berdusta, Bapak. Atau apakah saya perlu bersumpah? Tanya Wiro lagi. Saya benar-benar tidak mengerti semua ucapan-ucapan Bapak. Tentu, pasti kau tidak mengerti, anak muda. Aku juga tidak mengerti, karena Suci, anakku, telah meninggal dunia 3 bulan lalu. Apa, kini pendekar 212 yang tersentak kaget, dan terlompat dari kursinya. Bapak bergurau agaknya. Menak Tunggoro menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kepalanya digeleng-gelengkan beberapa kali. Aku tidak bergurau, anak muda. Aku juga tidak berdusta. Ya Tuhan, mengapa semua ini bisa terjadi? Dosa apa yang aku buat, sehingga nasib anak-anakku tidak karuan begini rupa? Bapak, Wiro tak bisa meneruskan kata-katanya. Dia melangkah ke pintu. Orang tua ini mungkin saja berdalih karena tidak suka aku menjadi suami anaknya. Tapi, aku melihat keanehan di balik semua ini. Saat itu, tiba-tiba Menak Tunggoro berdiri. Anak muda, jika kau tidak percaya, mari ikut aku. Aku akan antarkan kau ke kubur puteriku itu. Wiro mengerenyit. Katakan di mana Suci dikubur, kalau dia memang betul-betul sudah meninggal dunia. Di pekuburan Batu Wungkur, jawab Menak Tunggoro. Wiro Sableng terbelalak. Kalau begitu, memang perlu kita ke sana sekarang juga, sebelum hari malam. Kau harus membuktikan, kau harus menunjukkan kuburnya. Suara Wiro bergetar. Tengkuknya mendadak saja menjadi dingin, dan sekujur tubuhnya keringatan. Ketika dia membalik, mendahului keluar dari ruangan itu, dia melihat seorang lelaki tua melangkah terbungkuk-bungkuk menuruni tangga langkan depan rumah besar. Orang tua itu, aku tahu dia sejak tadi mendengarkan pembicaraan. Siapa dia? Bertanya Wiro dalam hati. Selagi dia tegak dengan kepala penuh tanda tanya seperti itu, Menak Tunggoro muncul di atas kereta terbuka. Dia memberi isyarat pada Wiro agar lekas naik. Lalu, setelah Wiro naik, kusir segera mencambuk kuda penarik kereta. Saat itu, sang surya bersinar merah keemasan, tanda tak lama lagi akan segera tenggelam. Roda-roda kereta bergemeletakan ketika memasuki tanah pekuburan Batu Wungkur. Berhenti di sini, kata Menak Tunggoro. Lalu, turun dari kereta, sementara Wiro sudah melompat duluan. Dadanya berdebar keras, seolah-olah ada sesuatu yang hendak meledak dari dalam. Menak Tunggoro memberi isyarat agar mengikutinya. Di hadapan sebuah makam yang ditumbuhi sepokok pohon kemboja kecil, orang tua ini berhenti. Astaga! Wiro segera mengenali, itu adalah makam di mana dia pernah melihat bunga berdiri, lalu lenyap di antara bayang-bayang kabut malam. Batu hitam yang pernah didudukinya juga ada di situ. Matanya bergerak ke arah papan nisan yang mulai lapuk. Lutut pendekar 212 goyah, ketika matanya melihat tulisan hitam bertuliskan Suci di papan nisan itu. Bapak, Wiro berpaling ke arah Menak Tunggoro. Kalau kau tanyakan bagaimana ini bisa terjadi, aku pun tak tahu jawabannya. Tapi, bagaimana saya bisa percaya kalau ini benar-benar makam Suci? Lalu, siapa gadis yang saya temui selama ini? Gadis cantik berkebaya putih.
Itulah pakaian yang dikenakannya ketika dia meninggal, kata Menak Tunggoro. Sesuai pesannya, dia minta agar dikubur dalam peti dengan kebaya putih dan celana panjang putih, lalu baru digulung dengan kain kafan. Ini bukan kebiasaan menguburkan jenazah seperti itu. Tapi, Suci sendiri yang berpesan begitu. Bapak, kau mengizinkan kalau makam ini dibongkar? Saya hanya ingin melihat bahwa jenazah di dalamnya benar-benar suci. Aku tidak mengizinkan makam anakku dibongkar. Demi Tuhan, tak ada seorang pun yang boleh melakukan hal itu, kata Menak Tunggoro setengah berteriak. Kalau begitu, biarlah aku pergi saja. Biar semua kejadian ini berpangkal dan berujung pada keanehan. Keanehan yang tidak pernah terungkap. Wiro berbalik, dan ketika dia hendak melangkah, didengarnya Menak Tunggoro berkata, "Tunggu. Aku akan panggilkan penggali-penggali makam." Lalu, orang tua itu berseru memanggil kusir kereta. Tak lama kemudian, 3 orang penggali makam datang ke tempat itu. 2 orang membawa pacul, 1 membawa sendokan besar seperti sekop. Sementara sang surya sudah hampir masuk ke ufuk tenggelamnya. Daerah pekuburan Batu Wungkur mulai temaram. "Lekas gali sebelum malam turun," ujar Wiro pada 3 penggali. Dengan tangannya, ikut menyibakkan tanah galian. Takek, salah satu pacul membentur benda keras. Wiro tak tahan lagi. Dia segera terjun masuk ke dalam lubang kubur. Sekop di tangan penggali kubur diambilnya, lalu dia sendiri melakukan penggalian dengan hati berdebar, sampai akhirnya dia melihat kayu penutup sebuah peti mati. 2 orang penggali makam melompat ke atas. Menyusul penggali yang ketiga, ada satu keanehan yang membuat mereka merasa ngeri, ketika melihat penutup peti mati yang ternyata masih dalam keadaan utuh, hanya rusak sedikit di beberapa sudut. Kini tinggal Wiro sendirian dalam makam itu, dia mendongak ke atas, pada Menak Tunggoro. "Bapak, izinkan saya membuka peti mati ini?" Menak Tunggoro tampak tegang. Lalu, orang tua ini anggukkan kepalanya. Di dalam kubur, Wiro pergunakan sekop untuk menguit tepi kiri peti mati. Karena beberapa bagian yang sudah lapuk, tidak sulit membuka penutup peti mati itu. Begitu peti terbuka, menebarlah bau harum bunga kenanga. Wiro seperti terpukau. Tangannya gemetar, lututnya goyah. Dikuatkan hatinya. Dibukanya tutup peti mati itu lebih lebar, hingga akhirnya tersingkap keseluruhannya. Menak Tunggoro dan 3 penggali kubur sama-sama keluarkan seruan tercekat. Wiro sendiri untuk beberapa lamanya tertegun seperti patung. Dalam peti mati yang terbuka lebar itu, kini terpampang satu keanehan luar biasa yang sulit diterima akal. Sosok mayat di dalam peti mati itu tampak utuh, seperti seorang yang sedang tidur. Dan sosok mayat ini adalah sosok mayat suci. Wajahnya pucat, tapi kecantikannya tetap nyata. Dia mengenakan kebaya panjang dan celana panjang putih. Di sekitarnya berserakan robekan kain kafan yang sudah melapuk. Yang membuat pendekar 212 Wiro Sableng terbelalak adalah ketika dia melihat bagaimana pada dada, bagian perut, dan bagian sebelah bawah kebaya putih yang dikenakan mayat suci jelas terlihat bekas tumpahan kopi. Kopi yang tertumpah ketika malam tadi terjadi serangan pisau daun sirih di kedai Aki Sukri. "Suci," bisik Wiro. "Keanehan atau keajaiban apa yang kau berikan padaku? Aku tak percaya bahwa kau benar-benar sudah tiada. Kalaupun itu memang kenyataan, ketahuilah bahwa dirimu ada dalam hatiku." Wiro merasakan kedua matanya menjadi panas. Kalau sebelumnya ada perasaan takut berada dalam kubur itu dan menyaksikan mayat suci, kini semua rasa takut itu lenyap tidak berbekas. Diangkat tangannya, dipegangnya tangan suci yang bersilang di atas perut. Lalu, ditundukkannya kepalanya untuk mencium kening dan kedua pipi suci. Terakhir sekali, dikecupnya bibir mayat itu. Lalu, terdengar suara isaknya. Inilah untuk pertama kali dalam hidupnya, pendekar 212 menangis. Sementara 4 orang di atas sana tampak bergidik melihat apa yang tadi dilakukan pemuda itu. "Suci," Wiro berbisik ke telinga mayat. "Aku akan pergi. Tidurlah dengan tenang. Bagiku, kau tak pernah mati. Aku membawa cinta kasih kita yang berpadu rindu dalam diri ini, kemanapun aku pergi. Kalau aku rindu, akan kucium bunga kenanga yang ada dalam sakuku. Aku pergi, bunga. Aku pergi, suci."
Wiro Sableng usap kedua matanya, lalu tutupkan penutup peti mati. Perlahan-lahan dia naik ke atas. Ketika sampai di atas, hari sudah gelap. 3 penggali makam kembali bekerja. Kali ini, untuk menimbun tanah kubur yang tadi digali. Ketika pekerjaan itu selesai, Menak Tunggoro memegang bahu sang pendekar, lalu berkata, "Sekarang kau melihat sendiri kenyataan ini, anak muda. Kenyataan yang kita semua tak akan bisa mengerti. Inilah kekuasaan Gusti Allah." Orang tua itu diam sesaat. "Aku akan segera kembali ke Sleman. Kau ikut." "Terima kasih. Saya akan tetap di sini malam ini," jawab Wiro pula. Menak Tunggoro, diikuti 3 penggali makam, tinggalkan tempat itu. Kini, tinggal Wiro sendirian, tegak termangu di hadapan Suci. Tiba-tiba, telinganya mendengar suara bergemerisik di sebelah kiri. Sekali lompat saja, murid Sinto Gendeng ini berkelebat ke arah setumpukan semak belukar. "Ampun, jangan pukul diriku," terdengar suara orang berteriak. Wiro cekal leher pakaian orang itu. Ternyata, dia adalah orang tua bungkuk yang dilihat Wiro di gedung kediaman Menak Tunggoro. "Apa yang kau lakukan di sini?" bentak Wiro, antara marah dan heran. "Kau sengaja memata-matai diriku? Siapa yang menyuruh?" Aku tidak memata-mataimu, juga tak ada yang menyuruh," berkata orang tua itu. "Lalu, apa maksudmu mengikut sampai ke sini, sembunyi di balik semak belukar?" Aku bermaksud baik, anak muda. Ada sesuatu yang ingin kuceritakan padamu. Aku merasa kasihan padamu. Tambah satu lagi keanehan di tempat ini," ujar Wiro. "Apa yang hendak kau ceritakan padaku, orang tua? Tentang riwayat orang yang kau cintai itu." Wiro pandang wajah tua keriput itu sesaat, lalu berkata, "Kalau kau memang punya cerita, ceritakanlah." "Aku bekerja sebagai pelayan di rumah Raden Menak Tunggoro sejak 50 tahun lalu. Apa yang terjadi di rumah besar itu, ku ketahui semuanya. Juga tentang kematian Suci 3 bulan yang lalu. Dia mati tidak wajar. Tidak wajar bagaimana? Suci yang malang itu mati diracun oleh Sadewo, atas suruhan Suntini, adiknya sendiri." Tentu saja Wiro jadi terkesiap mendengar keterangan itu. Untuk beberapa lamanya, dia tidak bisa berkata apa-apa sampai si orang tua bungkuk meneruskan ceritanya. Sebenarnya, Suci bukan anak kandung Raden Menak Tunggoro. Dia adalah anak pungut, karena selama 6 tahun kawin, Raden Menak Tunggoro tidak dapat anak dari istrinya. Tapi, setelah 1 tahun mengambil Suci jadi anak angkat, tahu-tahu istrinya mengandung. Lalu, lahirlah Suntini. Kedua kakak beradik tiri itu sama-sama menjadi dewasa, dengan kenyataan bahwa Suci jauh lebih cantik dari adik tirinya. Sebagai remaja puteri, Suci memiliki seorang kekasih, yaitu Sadewo. Celakanya, Sadewo ini dicintai setengah mati oleh Suntini. Untuk merusak hubungan Suci dengan Sadewo, Suntini lalu menceritakan siapa sebenarnya Suci. Pemuda itu ternyata menjadi bimbang, dan akhirnya tenggelam dalam rayuan Suntini yang memang seorang gadis licik. Untuk menyingkirkan Suci, maka Sadewo disuruhnya meracun Suci, dengan janji bahwa jika mereka kawin nanti, setengah dari kekayaan ayahnya akan diserahkan pada Sadewo. Dan Sadewo lalu meracun Suci. Itu terjadi 3 bulan lalu. Nah, itulah yang bisa kuceritakan padamu, anak muda. Apa yang terjadi selanjutnya, kau sendiri sudah tahu. Selamat tinggal, anak muda. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih, orang tua. Keteranganmu sangat berharga bagiku, jawab Wiro, lalu memutar tubuhnya, dan duduk di atas batu hitam di samping makam. Angin malam bertiup dingin. Kegelapan semakin memekat. Pendekar 212 duduk tak bergerak. Di telinganya terngiang kembali kata-kata balasan yang diucapkan Suci. "Aku berjanji, Bunga, demi cintaku padamu, dan cintaku padamu,